Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat anak-anak yang sudah naik ke kelas 12, khususnya kelas 12 IPS. Tak terasa kalian sekarang sudah duduk di kelas 12. Nah, itu artinya sebentar lagi langkah kalian akan selesai untuk belajar di jenjang madrasah ini. Dan juga tidak terasa juga pandemi sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Artinya pula kalian sudah menjalani pembelajaran online ini juga hampir 1 tahun lebih. Walaupun kemarin itu sempat kita pembelajaran daring sekitar 2 minggu, 3 minggu sebelum Lebaran, dan sesudah itu sekitar 2 minggu kita pembelajaran online. Tapi pada akhirnya pembelajaran online ini terhenti lagi karena wabah pandemi ini kembali mengganas, dan mau nggak mau kita harus pembelajaran online lagi. Namun tidak masalah, walaupun pembelajaran online dengan segala macam teknologi yang sudah maju ini, saya harapkan juga tidak menjadikan alasan buat kita untuk tidak bisa belajar. Untuk pembelajaran di mata pelajaran sejarah minat ini, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu materi arti penting dan makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia dan pentingnya pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara lain. Dalam materi ini ada beberapa sub materi. Yang pertama nanti yang kita bahas adalah arti penting dan makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Lalu sub materi kedua itu adalah pentingnya pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara lain. Dan yang selanjutnya adalah yang selanjutnya itu materinya adalah pengakuan dari bangsa-bangsa lain, dan submateri terakhir adalah KMB sebagai tonggak diplomasi bangsa Indonesia. Untuk yang submateri pertama ini kita akan membahas yaitu arti penting. Sebelum kita nanti masuk ke bagian utamanya yaitu pengakuan negara lain, kita akan masuk dulu ke submateri yaitu arti penting dan makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Seperti yang kita ketahui, tanggal 17 Agustus itu kita akan merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Itu ditandai sebelumnya tanggal 17 Agustus 1945 itu dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Soekarno. Nah, selalu kita ketika pada momen 17 Agustus kita akan larut dalam kebahagiaan, kesenangan, banyak sekali acara-acara yang dimana semua itu bertujuan untuk mengingat kembali momen perjuangan para leluhur bangsa kita yang telah berhasil merebut kemerdekaan kita dari jajahan bangsa negara asing. Nah, puncaknya seperti kita ketahui, puncak dari perjuangan itu adalah Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini sekaligus menandai yaitu
berdirinya negara Indonesia sebagai salah satu negara berdaulat seperti negara-negara lainnya di dunia. Kita ketahui bahwa gaung kemerdekaan itu membahana sampai seluruh dunia tentang kemerdekaan Indonesia yang secara de facto itu terjadi pada 17 Agustus 1945. Nah, ketika proklamasi itu dibacakan, otomatis Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, proklamasi akan tetapi tidak dengan serta-merta dengan pembacaan proklamasi itu permasalahan terkait kenegaraan kita itu selesai. Karena walaupun secara de facto itu kita sudah dianggap bisa dikatakan sebagai negara merdeka, akan tetapi 17 Agustus 1945 belum ada pengakuan dari dunia internasional bahwa Indonesia telah mencapai kemerdekaan dan kedaulatannya. Maka dari itu, di sini bisa kalian lihat bahwa penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan sangat penting dilakukan guna mendapat pengakuan dari bangsa sendiri. Kalian bisa bayangkan tahun 1945 itu belum ada televisi, belum ada bahkan radio pun belum ada secara luas, masyarakat bisa mengakses itu. Maka untuk menyebarkan berita-berita kemerdekaan negara kita untuk bangsa sendiri saja itu sudah kesulitan. Maka apalagi untuk menyebarkan berita ini ke dunia internasional. Maka ketika terjadi proklamasi tahun 1945 itu sebisa mungkin berita itu terutama disebarkan dulu ke masyarakat Indonesia ini bahwa oh ini loh negara kita itu sudah memproklamasikan kemerdekaan, sehingga diketahui dulu oleh masyarakat bahwa oke, memang negara kita sudah memproklamirkan kemerdekaan. Ketika sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa negara kita itu sudah merdeka, barulah tugas kita itu selanjutnya adalah mencari pengakuan dari negara-negara lain bahwa ini loh negara kita itu saat ini Indonesia itu sudah merdeka dari jajahan dan juga negara kita itu sudah menjadi negara yang berdaulat. Maka dari itu penting sekali yaitu pengakuan dari negara-negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Nanti akan kita bahas lagi secara mendalam di bawahnya tentang apa penting suatu pengakuan dari negara lain untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi peristiwa proklamasi itu mengandung arti yang sangat penting bahwa yang pertama adalah merupakan puncak perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaannya. Nah, yang kedua, dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Nah, yang ketiga, jembatan emas untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi kemerdekaan itu harapannya adalah ketika negara itu bebas dari jajahan, maka diharapkan akan bisa menjadikan masyarakat itu adil dan makmur. Itu sebenarnya satu tujuan yang mulia ketika proklamasi itu digaungkan. Itu salah satunya adalah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur ya, walaupun
kedepannya itu kita dihadapkan pada problem bangsa, yang kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang tentunya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur itu juga menjadi satu PR yang besar yang akan dilaksanakan oleh negara kita. Yang selanjutnya adalah sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi itu menjadi satu dasar hukum untuk sumber hukum dari pembentukan negara kita. Tanpa proklamasi itu nggak mungkin ada yang namanya sumber hukum negara kita. Sumber hukum negara kita salah satunya juga didasari oleh kemerdekaan itu tadi. Tanpa kemerdekaan tidak akan ada yang namanya hukum atau sumber hukum. Alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Dan yang terpenting adalah proklamasi ini menjadi tonggak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terpenting lagi adalah titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat dan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Walaupun sebenarnya kalau dibilang 1945 itu kita itu sudah merdeka secara kita terbebas dari penjajahan Jepang ya waktu itu. Tapi pasca 1945 itu sebenarnya kita banyak dihadapkan pula pada permasalahan-permasalahan lain yang juga cukup pelik. Tapi poin utamanya adalah 1945 itu adalah awal mula negara kita itu terbentuk. Terlepas pada nanti kedepannya itu banyak masalah ataupun banyak permasalahan bahkan dari negara lain lagi, itu permasalahan yang akan dihadapi bisa dibilang belakangan oleh negara ini. Tapi titik poin utamanya adalah 1945 itu menjadi momentum bahwa negara NKRI itu telah lahir. Jadi proklamasi itu sebuah momentum bahwa negara kita itu terbentuk. Proklamasi itu memiliki arti penting bagi dunia luar dan tentunya bagi bangsa Indonesia. Bisa kalian baca di situ bahwa arti penting buat dunia luar adalah menunjukkan bahwa sejak saat dibacakan proklamasi itu bangsa Indonesia telah berdaulat serta wajib dihormati oleh negara-negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan derajat dan sederajat dengan hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka. Di bangsa Indonesia sendiri, proklamasi itu memberikan arti bahwa proklamasi memberikan dorongan dan rangsangan bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan dunia, mempunyai hak dan kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dan memperjuangkan tercapainya cita-cita bangsa Indonesia, cita-cita nasional bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap dan menentukan nasib sendiri beserta tanah airnya dalam segala aspek kehidupan. Yang perlu kalian garis bawahi yang terutama adalah ini. Arti penting proklamasi bagi kita itu adalah ini. Jadi karena kita sudah dianggap sederajat dengan bangsa-bangsa lain dan sudah merdeka dalam pergaulan dunia, maka kita punya hak dan kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang diperoleh dan memperjuangkan tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap. Jadi maksudnya di sini adalah ketika negara itu sudah merdeka, itu sudah selayaknya semua masyarakat negara itu wajib mengisi dan mempertahankan apa yang disebut kemerdekaan itu dan memperjuangkan cita-cita nasional dari negaranya itu. Itu tidak hanya di Indonesia, tapi di semua dunia, negara di dunia itu wajib bahwa kemerdekaan itu harus diisi oleh
dengan segala macam kegiatan yang sifatnya itu adalah membangun cita-cita nasional bangsa. Goalnya itu apa sebenarnya dari membangun cita-cita nasional itu adalah goalnya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sebenarnya intisari dari suatu negara yang merdeka itu adalah bukan memperkaya negara itu atau mencari berapa banyak negara itu bisa menghasilkan perusahaan atau berapa banyak negara itu bisa menghasilkan uang, ya itu penting dalam sektor ekonomi. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah cita-cita nasional sebuah bangsa yang merdeka itu adalah keadilan dan kemakmuran. Tidak ada ketimpangan antara kaya dan miskin. Semua orang berhak mendapatkan hak sekolah yang sama. Kalau ada orang si A bisa sekolah, harusnya si B bisa sekolah. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Kalau hal itu tidak tercapai, sebenarnya kita sudah gagal yang namanya memperjuangkan tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia. Walaupun ya tentu tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa menciptakan satu negara yang adil dan makmur yang sesungguhnya. Pasti ada yang namanya pertentangan antara kaya dan miskin, adil dan ketidakadilan. Tapi seyogyanya kita harus tetap berusaha agar apa yang jadi cita-cita nasional bangsa itu, yaitu keadilan dan kemakmuran, itu benar-benar tercapai. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri beserta tanah airnya dalam segala aspek kehidupan. Jadi titik poin bahwa harusnya kemerdekaan itu karena kita sudah bisa mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri, maka seharusnya mengambil sikap menentukan nasib sendiri ini harus dilaksanakan sebaik mungkin. Ya, saya bisa bayangkan ketika kita sedang dijajah dulu, bagaimana nasib orang Indonesia tidak bisa mengakses pendidikan misalnya. Ketika zaman penjajahan Belanda misalnya, itu tidak semua orang bisa mengakses pendidikan, hanya orang-orang tertentu, hanya kelas-kelas tertentu yang bisa mengakses pendidikan. Sementara orang-orang pribumi yang tidak dari golongan kaya itu tidak bisa mengakses pendidikan misalnya. Maka dari itu ketika kita itu sudah merdeka sekarang ini, harusnya hal-hal semacam itu harusnya tidak terjadi lagi. Tapi faktanya masih banyak, misalnya dalam hal pendidikan itu masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa bersekolah misalnya. Dalam hal kesehatan misalnya masih banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan misalnya. Ini menjadi bukti bahwa apa yang kita cita-citakan sedang kita sebut sebagai cita-cita nasional bangsa Indonesia itu sampai sekarang itu belum mencapai level 100%. Dan tentunya kalian sebagai anak yang bisa dibilang berpendidikan, berwawasan IMTAK, dan IPTEK, alumni madrasah harusnya bisa melanjutkan untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu tadi dan membuat tercapainya cita-cita nasional bangsa. Lebih seperti itu. Jadi proklamasi itu sangat penting. Suatu momentum yang penting yang pada akhirnya menentukan bagaimana jalan dari suatu negara yang merdeka itu untuk kedepannya itu seperti apa. Itu. Selanjutnya adalah pentingnya pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara lain. Kalau kita lihat bahwa ketika negara itu sudah merdeka, masyarakatnya sudah tahu bahwa oke, negara kita itu merdeka, maka hal lain yang perlu dilakukannya adalah melakukan perjuangan di level internasional. Gitu. Jadi perjuangan itu tidak hanya domestik saja. Oke, kita sudah terbebas dari penjajahan, tapi di level internasional dunia belum mengakui bahwa kita itu merdeka. Maka itu juga bisa dibilang sama juga bohong. Maka
perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya selesai ketika dibacakan proklamasi tahun 1945, tapi setelah itu perjuangan itu berlanjut lagi bahkan pada level internasional, yakni agar mendapatkan pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini sebagai satu bentuk bahwa perjuangan Indonesia itu juga sudah menunjukkan eksistensinya sampai ke level ke ranah internasional. Ini maksudnya bahwa kita sudah merdeka secara di level domestik, kita sudah merdeka. Maka kita harus menunjukkan bahwa kalau memang kita benar-benar itu merdeka, maka kita harus menunjukkan eksistensi bangsa itu, yaitu dengan mencari pengakuan kepada negara-negara lain. Itu satu bentuk juga bahwa negara ini memang sudah eksis sebagai satu negara yang merdeka. Dan perlu dipahami juga bahwa pengakuan itu juga dari negara lain itu juga menjadi syarat dari sebagai salah satu syarat dari berdirinya sebuah negara. Sebuah negara tidak hanya berdiri hanya dengan negara itu merdeka, gitu. Enggak, harus ada syaratnya yang lain. Nah, salah satu syaratnya itu adalah diakui oleh negara-negara lain. Jadi syarat terbentuknya di sebuah negara. Selain terbebas dari penjajah, itu ada pengakuan yang lain. Maka dari itu bisa kalian lihat di bawah sini bahwa ada dua unsur yang menentukan, saya perkecil lagi zoom in-nya. Jadi ada dua unsur pembentuk negara, yaitu unsur yang disebut dengan unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu berasal dari dalam negara itu. Dalam unsur konstitutif itu harus ada rakyat di situ. Saya gambarkan dengan orang di sini. Harus ada unsur wilayah dan harus ada unsur pemerintahan. Dan semua itu ketika tahun 1945 itu sudah tercapai unsur konstitutif itu. Masyarakat ada, wilayah sudah ada. Lalu pemerintahan juga ada. Maka butuh satu lagi unsur agar negara kita diakui 100% sebagai satu negara yang terbentuk, yaitu unsur deklaratif. Apa itu unsur deklaratif? Yaitu pengakuan dari bangsa lain. Maka dari itu pengakuan dari bangsa lain ini menjadi komponen terpenting dalam syarat terbentuknya dari suatu negara. Saya contohkan misalnya, misal kamu pamit ke orang tua kamu bahwa kamu itu ke sekolah, misalnya berangkat ke sekolah, sampai berangkat itu kamu akan dibilang berangkat ke sekolah beneran kalau ada orang lain yang melihat kamu beneran ke sekolah. Kita ibaratkan orang tua kamu itu sebagai unsur konstitutif yang memang mengakui bahwa kamu berangkat ke sekolah gitu. Tapi kalau faktanya kamu nggak berangkat ke sekolah, maka guru-guru di sekolah itu akan mempertanyakan, loh kamu kok nggak berangkat ke sekolah, kemana si A ini? Maka walaupun kamu berangkat ke sekolah dan orang tuamu itu tahu kamu berangkat sekolah, kamu ternyata tidak berangkat ke sekolah, maka kamu disebut bolos di situ. Maka guru di sekolah itu kita anggap sebagai unsur deklaratif, tidak mengakui bahwa kamu berangkat ke sekolah. Maka hari itu kamu dianggap membolos gitu, karena kamu tidak ke sekolah, karena guru di sekolah tidak mengakui keberadaan kamu di sekolah. Itu sama halnya dengan suatu negara. Negara berdiri merdeka, ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan, tapi eksistensi negara itu tidak diakui oleh negara lain, maka keadaan dari negara itu sebagai negara yang ada itu maka tidak diakui oleh negara
oleh dunia internasional. Maka dari itu kenapa unsur deklaratif ini penting, yaitu seperti itu, untuk menunjukkan bahwa eksistensi dari negara yang merdeka itu benar-benar ada. Maka dibutuhkan pengakuan dari negara lain. Memang tata hubungan internasional itu menghendaki status negara, syarat utamanya itu harus salah satunya itu adalah pengakuan dari negara lain. Itu menjadi memang dalam tata hubungan internasional kita itu salah satu syaratnya bahwa negara itu dianggap sebagai negara yang ada itu adalah pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan terhadap negara lain dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengakuan secara de facto dan de jure. Apa itu pengakuan de facto dan pengakuan secara de jure? Kalian bisa lihat di paper kalian ini. Nanti juga akan saya bagikan. Jadi pengakuan secara de facto itu adalah bahwa pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang menyatakan bahwa negara tersebut telah memiliki yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Jadi suatu negara memberi pengakuan de facto apabila mengakui kemerdekaan atau lahirnya suatu negara baru. Negara itu memberikan pengakuan de facto karena masih menyaksikan apakah negara baru itu mampu menjalankan kedaulatan di dalam negeri maupun menjalin hubungan di luar negeri. Jadi maksudnya di sini adalah pengakuan secara de facto itu fakta, itu sudah ada itu negaranya. Tapi negara lain itu masih menyaksikan apakah negara ini mampu menjalin hubungan dengan orang lain, dengan negara lain. Pada umumnya pengakuan, saya ulangi, tadi. Jadi kalau de facto itu kalau negara itu diakui ada karena memang ada negaranya, ada rakyatnya, ada pemerintahannya. Tetapi pengakuan itu belum dianggap sebagai pengakuan yang mutlak karena mungkin saja negara lain ini masih bisa menyaksikan negara tersebut bisa menjalin hubungan dengan negara lain atau hubungan luar negeri. Nah, di sini bisa kalian lihat pada umumnya, pengakuan de facto diberikan kepada pihak yang diakui hanya berdasarkan pada fakta atau kenyataan bahwa pihak itu diakui telah ada. Jadi diakui tok bahwa oh ya, ini negara ini memang ada. Pengakuan de facto ini diberikan dengan penilaian bahwa negara tersebut secara faktual telah memenuhi syarat sebagai negara atau pemerintahan saja. Sehingga pengakuan de facto merupakan pengakuan faktual sehingga sering diberikan meski negara atau pemerintahan itu belum stabil, baru atau belum stabil. Jadi Indonesia pada tahun 1945 itu bisa dibilang pemerintahannya itu belum stabil. Tetapi secara faktual itu sudah diakui oleh negara lain bahwa negara Indonesia itu sudah ada gitu, karena sudah memenuhi kriteria adanya masyarakat, adanya wilayah, dan juga adanya pemerintahan. Terlepas dari pemerintahan itu sudah stabil atau belum, tetapi pengakuan sudah diberikan oleh negara lain gitu. Nah, itu disebut sebagai pengakuan secara de facto. Gitu. Jadi walaupun negara itu belum stabil, itu bisa dianggap sebagai negara yang lahir. Gitu. Ada satu contoh misalnya kalau dalam contoh yang kiwari atau contoh yang kekinian, itu kalian bisa lihat di Palestina misalnya. Palestina itu sekarang sudah dianggap sebagai satu negara yang berdaulat. Sebelumnya Palestina itu belum dianggap sebagai negara yang berdaulat karena dianggap
Karena banyak negara tidak mengakui gitu negara Palestina itu, walaupun sudah ada pengakuan beberapa negara, tapi belum dianggap sebagai satu negara karena eksistensinya dalam internasional itu belum diakui. Pada akhirnya dunia internasional mengakui bahwa Palestina itu ada, walaupun kalau kita lihat sekarang ini secara umum pemerintahan di Palestina itu bisa dibilang belum stabil. Karena di Palestina itu misalnya terpecah pemerintahannya itu menjadi dua fraksi, antara faksi Hamas dengan faksi Fatah misalnya. Di tepi barat itu dari faksi Fatah dikuasai oleh fraksi Fatah, di daerah barat itu dikuasai oleh fraksi Hamas misalnya. Dua fraksi ini memerintah negara di Palestina secara sendiri-sendiri, yaitu di tepi Palestina di tepi barat dan di Palestina di tepi jalur Gaza misalnya. Bayangkan satu negara dipimpin oleh dua pemerintahan, itu kan tidak jadi bilang pemerintahan tidak stabil karena ada dualisme pemerintahan dalam negara itu. Tetapi secara faktual itu Palestina dianggap itu sebagai satu negara yang sudah ada merdeka. Itu disebut sebagai pengakuan secara de facto. Selanjutnya adalah pengakuan secara de jure. Gitu. De jure itu artinya hukum. Kalau fakto itu fakta bahwa memang negara itu ada. Kalau de jure itu secara hukum. Pengakuan de jure adalah bentuk pengakuan dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum internasional terkait keberadaan suatu negara baru. Gitu. Jadi pengakuan de jure itu terkait dengan regulasi hukum dari keberadaan suatu negara baru. Pengakuan de jure diberikan ketika suatu negara menerima penuh lahirnya suatu negara baru. Negara itu tidak lagi menyaksikan eksistensi, nah kalian bahas bahwa itu eksistensi dan kemampuan negara baru dalam memerintah baik ke dalam atau berhubungan dengan negara lain. Gitu. Jadi negara baru ini tidak lagi disangsikan oleh internasional bahwa dia itu mampu memerintah negaranya sendiri dan juga berhubungan dengan negara lain. Pengakuan de jure itu adalah bentuk tertinggi yang diberikan dengan perhitungan bahwa negara itu atau pemerintahan baru itu secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk ikut secara efektif dalam masyarakat internasional. Jadi ketika negara lain mengakui satu negara baru, ada pengakuan de facto secara fakta, maka dikeluarkan lagi pengakuan secara de jure, secara hukum, gitu, bahwa negara ini memang satu negara baru yang eksistensinya sudah terbukti, misalnya seperti itu. Maka ketika satu negara memberikan pengakuan secara de jure, maka itu adalah bentuk pengakuan tertinggi dari satu negara yang bisa memperkuat keberadaan atau eksistensi suatu negara itu. Pengakuan de jure tidak mungkin bisa ditarik kembali gitu. Ketika sudah diberikan oke, secara de jure saya akui kamu sebagai satu negara, maka tidak bisa ditarik. Tidak bisa ditarik kembali. Kecuali, coba kalian lihat situ ada kecuali hilangnya syarat negara atau pemerintah itu. Sehingga dalam hal ini pengakuan itu hilang dengan sendirinya bersama dengan hilangnya negara atau pemerintahan baru. Dengan demikian, maka pihak yang bersangkutan, dengan diberikannya pengakuan de jure, maka pihak bersangkutan telah diterima eksistensinya di dalam hubungan dan pergaulan internasional. Jadi pengakuan de jure itu tidak bisa ditarik ulang oleh negara yang memberikan pengakuan tersebut, kecuali negara itu hilang atau musnah. Tapi dalam banyak kasus internasional itu saya rasa tidak ada negara-negara yang sampai sekarang hilang. Suriah itu sekarang dilanda krisis perang saudara yang sampai sekarang tidak selesai-selesai pun itu masih dianggap sebagai satu negara yang ada. Walaupun kacau balau gak karu-karuan kayak gitu, Suriah itu eksis, tapi dia tetap dianggap sebagai satu negara yang masih ada. Jadi belum ditarik pengakuan secara de jure terhadap Suriah misalnya.
Palestina juga sama itu. Secara keadaan di sana itu nggak karu-karuan, sering berperang dengan Israel dan lain sebagainya. Tetapi pengakuan de jure terhadap eksistensi negara Palestina sampai sekarang belum ditarik. Jadi Palestina masih dianggap sebagai negara, Suriah masih dianggap sebagai satu negara yang ada. Afrika Tengah misalnya, Afrika Tengah itu negara yang paling sering berkonflik di daerah Afrika. Pun sampai sekarang dengan keadaan ekonomi, sosial, politik yang porak-poranda di Afrika Tengah itu, pengakuan de jure yang diberikan negara-negara yang mengakui kemerdekaan Afrika Tengah ini belum sampai sekarang belum ditarik. Jadi tetap ada, ya, negara itu tetap eksis gitu. Walaupun di dalam negaranya itu kacau balau, tapi selagi pengakuan de jure itu masih ada, maka negara itu tetap eksis. Maka di bawah itu saya katakan bahwa dengan diberikannya pengakuan de jure, maka pihak bersangkutan telah diterima eksistensinya di dalam hubungan dan pergaulan internasional. Jadi seperti itu. Jadi pengakuan de jure itu sudah pada tingkatan yang paling tinggi di antara pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang baru merdeka. Jadi suatu negara tanpa pengakuan bukanlah berarti negara itu tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, melainkan peranan pengakuan negara lain itu mengakibatkan negara yang diakui dapat menggunakan atribut negara yang bersangkutan. Jadi merah putih itu sebagai satu bendera kita, itu tidak pernah akan bisa kita anggap sebagai merah putih itu sebagai bendera Indonesia kalau tidak ada pengakuan dari negara lain. Walaupun kita berteriak merah putih itu, merah itu darahku, putih itu tulangku, tapi ketika tidak ada pengakuan secara de facto atau de jure dari negara lain, maka merah putih tidak akan pernah dianggap sebagai simbol negara atau atribut negara. Pengakuan terhadap negara ini juga berfungsi untuk hubungan dengan negara-negara lain, yaitu terkait hubungan diplomatik, perdagangan, budaya, dan lain-lain. Jadi Indonesia itu tidak akan bisa membuat satu hubungan diplomatik dengan negara di dunia ini tanpa adanya pengakuan sebelumnya terhadap eksistensi Indonesia itu secara de jure atau de facto ataupun de jure. Jadi kalau kita tidak diakui oleh negara lain, maka impossible kita bisa memberikan satu hubungan diplomatik atau hubungan perdagangan dengan negara-negara di dunia internasional. Jadi seperti itu. Misalnya COVID-19 kita diberikan bantuan berupa vaksin, itu tidak akan terjadi kalau negara ini tidak diakui keberadaannya oleh negara lain setelah proklamasi misalnya. Seperti itu. Pengakuan bukanlah faktor yang menentukan mengenai ada atau tidaknya negara. Pengakuan ini hanya menerangkan bahwa negara yang telah ada itu diakui oleh negara lain. Pengakuan bukanlah turut mendirikan negara itu, tetapi hanyalah menerangkan saja. Jadi kita ibaratkan bahwa sebuah negara itu kita ibaratkan kita menulis sebuah novel gitu. Novel itu kita ibaratkan sebuah sebuah negara gitu. Kita menulis sebuah novel, maka kita ibaratkan kita mendirikan sebuah negara gitu. Tapi novel itu tidak akan ada gunanya ketika tidak kalian bagikan ke orang lain, tidak kalian cetak ke dalam sebuah bentuk novel, tidak dibaca orang lain, hanya kalian baca sendiri, maka novel kalian ini tidak dianggap eksistensinya sebagai sebuah novel. Itu hanya sebagai karangan pribadi yang kalian nikmati sendiri. Maka dari itu negara itu tetap membutuhkan pengakuan dari negara lain, walaupun negara lain tidak mempunyai kontribusi apapun dalam pembangunan sebuah negara itu. Sama halnya ketika
Contoh yang saya kasih tadi, ketika kalian berangkat ke sekolah, ya orang tua kalian itu kalian pamiti kalian berangkat sekolah, sampainya kalian di jalan kalian bolos, ya tetap orang tua kalian itu menganggap kalian ke sekolah, tapi orang lain tidak menganggap kalian ke sekolah. Karena kalian nggak sampai di sekolah, guru-guru itu nggak menganggap kamu masuk, karena kamu memang faktanya nggak masuk. Maka dari itu eksistensi kamu di sekolah hari itu maka nggak ada. Maka gugur sebenarnya eksistensi kamu sebagai siswa bersekolah. Nah, itu sama halnya ketika dalam sebuah negara. Oke, negara ini jadi, itu kan kita sudah bangun, sudah merdeka, masyarakat ada, wilayah ada, pemerintahan ini tidak ada apa-apanya ketika negara ini tidak mendapat pengakuan dari orang lain. Gitu. Jadi sebenarnya tanpa unsur deklaratif pun suatu negara itu bisa berdiri gitu. Tapi ya wis berdiri tok gitu loh, gak ada artinya apa-apa negara itu. Jadi sebenarnya pengakuan dari negara ini dalam proses pembangunan sebuah negara itu memang tidak berperan gitu. Dalam arti tidak berperan itu ya gak ada kontribusi dari negara lain terhadap pembangunan sebuah negara. Indonesia itu bisa merdeka dengan perjuangan kita sendiri. Bangsa Indonesia melawan penjajahan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita merdeka, ya nggak ada fungsinya apa-apanya. Gitu. Ketika kita itu nggak diakui oleh bangsa lain sebagai sebuah negara. Gitu. Jadi seperti itu. Pengakuan hanyalah bersifat pencatatan pada pihak negara lain bahwa negara itu baru, bahwa negara baru itu telah mengambil tempat di samping negara-negara lain yang sudah ada. Contohnya, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 1945, saat itu belum ada negara yang mengakui keberadaannya. Pengakuan Belanda baru diberikan 1949. Dengan demikian pengakuan dari negara lain cukup dimasukkan dalam unsur deklaratif karena pengakuan tidak mutlak dalam membentuk sebuah negara. Sebab itu pengakuan dari negara lain hanya pendukung dalam hubungan internasional dan kedudukan negara tersebut terhadap negara lain. Jadi 1945 itu negara Indonesia itu merdeka, tetapi Belanda itu kembali setelah 1945 itu kembali ke Indonesia untuk menjajah negara Indonesia lagi untuk kedua kalinya gitu. Tahun 19 setelah 1945 itu. Nah, tetapi pada periode 1945, 1946 sampai 1947 itu Indonesia dalam periode 1945 sampai 1949, bahkan setelah kemerdekaan itu 1946 misalnya, itu Indonesia sudah mulai mencari atau melobi-lobi negara-negara untuk mengakui eksistensinya. Jadi walaupun pasca 1945 Belanda itu kembali lagi ke Indonesia berniat menjajah negara kita, karena setelah 1945 itu kita sudah berusaha secara maksimal mencari pengakuan terhadap negara lain, maka pengakuan dari Belanda pada tahun 1949 itu bisa dibilang sudah nggak ada artinya. Karena apa? Kita sudah diakui sebagai suatu negara yang merdeka itu tahun 1945 oleh negara-negara lain yang belum mengakui negara-negara lain selain Belanda. Bahkan Australia itu mengakui kita itu setelah 1945, itu Australia mengakui kemerdekaan kita. Nanti kan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya siapa saja negara-negara yang mengakui kita. Jadi walaupun 1945 itu perang pasca 1945 itu nanti kita mendapatkan agresi militer Belanda dan lain sebagainya, Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Makanya banyak yang mengutuk penyerangan atau agresi militer Belanda 1-2 ke Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia itu sudah diakui sebagai satu negara yang merdeka jauh sebelum Belanda memberikan pengakuannya nanti pada tahun 1949 ketika Belanda akhirnya out dari negara Indonesia secara seutuhnya. Maka itu kalian belajar dalam negara Indonesia pasca kemerdekaan itu agresi militer 1, agresi militer 2 itu banyak negara-negara atau kalangan internasional yang mengutuk agresi militer itu. Karena ya itu Indonesia sudah diakui sebagai sebagai negara yang merdeka. Kenapa Belanda masuk kembali ke negara Indonesia? Seolah-olah ingin mendapatkan kembali wilayah Indonesia yang dulu sudah dijajah.
Jadi seperti itu. Akibat dari hukum dan pengakuan negara lain atas terbentuknya negara baru adalah negara baru dapat diterima secara penuh sebagai anggota dalam pergaulan antar bangsa dan dapat berhubungan internasional atau bekerja sama dengan negara lain. Pengakuan yang didapatkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki makna yang penting dalam eksistensi Indonesia di dunia. Hal itu berarti diakui sebagai salah satu negara berdaulat di dunia yang mengikuti sistem tatanan dunia internasional. Jadi dengan adanya pengakuan itu, maka eksistensi negara Indonesia di kancah hubungan internasional itu diakui oleh negara-negara lain. Nah, bisa lihat misalnya banyak sekali Indonesia itu diikutkan dalam berbagai macam kegiatan yang sifatnya internasional, gitu. Tidak hanya olahraganya, gitu. Ya, Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan PBB. Indonesia pernah dijadikan sebagai KTT non-blok dan lain sebagainya. Indonesia sampai sekarang itu berjuang untuk pengakuan agar Palestina diakui sebagai sebuah negara yang merdeka. Gitu. Indonesia aktif membantu negara-negara di Asia Tenggara yang mengalami kesulitan. Nah, itu satu bentuk eksistensi juga bahwa negara kita itu sudah memang negara yang ada. Indonesia akan bisa melakukan hal semacam itu ketika di awal kemerdekaan kita tidak diakui sebagai suatu negara yang merdeka. Dari itu salah satu syaratnya yaitu tadi bahwa negara itu ada, syaratnya adalah negara itu diakui oleh negara lain. Karena pengakuan negara-negara lain terhadap kemerdekaan suatu bangsa yang baru merdeka itu sangat penting. Jadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk materi pertama kelas 12 ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas lagi terkait negara-negara mana saja yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebagai spoiler misalnya, bisa lihat sebagai spoiler aja gitu. Salah satu beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu antara lain adalah Mesir, India, Palestina, Suriah, Australia. Itu salah satu contoh lah negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, akan kita bahas secara lebih detail di pertemuan berikutnya. Jadi tetap untuk mengikuti pembelajaran sejarah minat ini, nah jangan lupa absen di kolom komentar di YouTube ya. Nanti kalian kalau absen di situ tulis nama, nomor, sama kelas berapa. Kalau lebih seperti itu aja untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap taati protokol kesehatan yang ada, jaga diri, karena kita tahu kita masih dalam suasana pandemi dan corona belakangan ini juga mengganas kembali. Saya harapkan kalian tetap untuk taat menjaga diri, jangan egois, karena keegoisan kita itu bisa merugikan orang lain juga. Maka dari itu tetap taati protokol kesehatan, tetap semangat untuk belajar walaupun online. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.